Misal bentuk soalnya seperti ini, teman-teman. Ini saya bikin cabangnya agak banyak ya dari A sampai J. Tujuannya biar nanti teman-teman semuanya itu nyobain gitu bagaimana cara mencari besaran-besaran yang ada di rangkaian RLC kira-kira gitu. Jadi di sini misalkan dia bilang pertanyaan itu ada 10 gitu ya. Dari A sampai J cabangnya, tapi ini pendek-pendek teman-teman. Makanya cabangnya bisa banyak seperti ini. Misal di situ tentukan itu yang pertama ada reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, ada impedansi, ada tegangan maksimum, lalu arus listrik maksimum juga, tegangan efektif, arus listrik efektif, tegangan maksimum pada resistor, pada induktor dan pada kapasitor. Nah, itu nanti eh, cara-caranya bakal saya jelaskan juga dan sekilas mungkin tentang teorinya juga akan saya jelaskan. Berarti kan di sini untuk yang A dulu. Reaktansi induktif itu kalau misalkan besarannya dinyatakan sebagai apa, dia itu dinyatakan sebagai XL. Ya, seperti yang tadi dipelajari, mungkin kalau reaktansi kapasitif dia itu XC begitu. Untuk impedansi tadi juga kita udah bahas, itu nilainya adalah Z. Makanya sampai tegangan maksimum bisa nih, TFM. Gimana caranya? Mungkin kalau misalkan ngelihat dari rumus yang tadi, bahwa XL itu nilainya sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, mungkin untuk L-nya atau untuk induktansinya itu sudah ada besarnya 0,064 gitu kan ya. Nah, cuma masalahnya adalah omeganya itu yang mana gitu kan ya. Omeganya itu bentuknya yang mana. Berarti kan di sini. Jadi kalau misalkan dilihat dari pola yang ada di atas ini nih ya, bahwa di situ ada V sama dengan Vm kali sin omega T. Itu untuk besar tegangan dari generatornya gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ikutin pola bahwa V sama dengan Vm dikali sin omega T, maka teman-teman bisa cocok-cocokkan posisinya gitu ya dengan besarannya dan bisa disimpulkan bahwa si omeganya itu besarnya adalah 250 gitu karena dia lokasinya kalau secara bentuk persamaannya samaan tegangannya itu 250 ada sebagai koefisiennya T dan itulah bentuk atau nilai dari kecepatan sudut. Berarti boleh kita tuliskan aja di sini omeganya 250 dikali L-nya 0,064. Mungkin kayaknya sih 16. Coba dulu deh. 250 di 0,064. Ya, benar 16. Nah, udah. Berarti dia udah 16 aja gitu. 16. Tapi satuannya adalah ohm gitu ya. Karena dia sama-sama nilai hambatan lah bisa dibilang. Lalu untuk yang eh, C-nya atau mungkin tadi kita bilangnya sebagai eh, XC gitu ya. Reaktansi kapasitif. Di sini bisa kita isi 1/250 dikalikan dengan C-nya sini adalah 400 mikrofarad. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui, mikro itu kalau dikonversi kayak mikrofarad ke farad, itu dia dikalikan dengan 10 pangkat min 6 gitu. Jadi itu nanti kita kali dengan 10 pangkat min 6 seperti ini. Nah, terus kita sederhanakan lagi hitungannya. Misal 250 kali 4 itu kan 1000. Nah, ini mungkin saya coba kasih dulu. Ini sih dicoba dulu aja, teman-teman. Tapi di sini saya juga kasih clue-nya. Untuk yang nomor 2 ini, silakan tentukan sama seperti yang saya contohkan tadi. Tentukan eh, reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, dan tegangan maksimum. Ya. Nah, terus sama paling yang, sorry, ada chatnya apa tuh? Maaf tadi yang D bagaimana? Oh, kalau yang D itu kan dia tegangan maksimum atau VM. Nah, terus kenapa bisa langsung dapat 40 volt? Sebenarnya kalau VM itu langsung ambil aja dari data yang ada di soal. Jadi
formatnya mungkin dari yang awalnya di sini nih. Nah, penulisan dari tegangan itu ditulisnya sebagai persamaan yang kayak gini. V sama dengan Vm dikalikan dengan, sorry, sini ya, V sama dengan Vm dikali sin omega T. Berarti bisa dikatakan bahwa kalau kita ikutin polanya, Vm itu dituliskan letaknya di paling depan, ya sebagai koefisiennya sin kalau di sini. Dan mungkin kayak omega juga, omega itu kita ambil yang ada di sini nilainya, yaitu yang menjadi koefisiennya T gitu. Nah, terus kalau misalkan begini, berarti kalau dia nyatakan bahwa V sama dengan 40 sin 250 T, maka kalau kita cocokkan dengan pola V sama dengan Vm kali sin omega T, maka bisa kita simpulkan bahwa Vm itu nilainya 40 volt, karena emang nilai di situ ya koefisiensinya itu 40. Lalu untuk omeganya sendiri dia adalah 250. Paling kalau kecepatan sudut itu dia nilainya di situ satuannya 250 radian per second untuk satuannya ya, radian per second. Itu sih sebenarnya kalau mungkin singkatnya ngambil dari soal, cuma ngambilnya dari mana seperti itu sama halnya seperti kita ambil nilai omega. Tapi balik lagi kalau ada yang mau ditanya bagian mana aja silakan tanya.